Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebagai salah satu institusi pendidikan Islam terkemuka di Indonesia, kami telah berkiprah selama puluhan tahun dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berwawasan luas, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Program Pendidikan Profesi Guru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta berdedikasi untuk menciptakan pendidik dengan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional yang sesuai dengan standar pendidikan nasional dengan nilai-nilai keislaman. Struktur kepemimpinan di program pendidikan profesi guru UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dirancang untuk mendukung kelancaran proses pendidikan, pengajaran, serta pembinaan guru profesional berbasis keilmuan dan keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barul Ikam. Saya guru PAI di SDI Tahfidpreneur Darul Hasan, Desa Dangder, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Transformasi Kemenag tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya melaksanakan uji kinerja pembelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 5 tentang ibadah haji dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Pergi haji ke Tanah Suci, jangan lupa beli kurma. Mari simak tayangan ini, insya Allah dapat berkah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ya. Kira-kira di sini udah pada hadir semua belum nih? Hah? Coba Ustadz lihat dulu, cek dulu. Abdul Wafi ada nggak? Oh, hadir. Kemudian Hani, ada nggak Hani? Hani hadir. Kemudian Nida, mana Nida? Oh, Nida hadir ya. Semuanya hadir ya. Rama hadir nggak Rama? Rama hadir. Oke. Baik ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya sebelum kita mulai kita apa? Lebih afdolnya? Iya, untuk membaca doa. Biasanya pembacaan doa dipimpin oleh siapa? Sama Rama. Coba Rama tolong dipimpin doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam. Oke, semuanya duduknya coba periksa duduknya, periksa kerapihan. Ya, rapi, sudah rapi semuanya. Oke, tahu pelajaran hari ini pelajaran apa? Iya, pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, udah siap menerima pelajaran hari ini? Udah siap? Oke, mana semangatnya? Coba tepuk semangat. Oke, ya kayaknya masih kurang bergairah ini ya. Ya, jadi Ustadz nanti karena materi kita haji, Ustadz punya tepuk haji. Ya, udah tahu belum? Udah tahu belum? Ya, ada yang udah, ada yang belum ya. Oke ya, nanti kita ikuti ya. Tepuk haji. Ikutin. Ya. Musdalifah. Lempar jumroh ke Mekah. Dalam berdoa lihat Ka'bah. Menuju Hajar Aswad bertawaf. Salat 2 rakaat dekat
Salat 2 rakaat dekat makom Ibrahim menuju air Zamzam lalu sa'i. Oke. Masih semangat? Oke, sekali lagi ya. Dia ke Arafah Muzdalifah, ke Mina lempar jumroh ke Makkah, baru salam di aliyah Ka'bah, menuju Hajar Aswad bertawaf, salat 2 rakaat dekat makom Ibrahim menuju air Zamzam lalu sa'i. Salat 2 rakaat dekat makom Ibrahim menuju air Zamzam lalu sa'i. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah kita dengar ya bahwa materi kali ini kita berkaitan dengan haji. Ya, ada yang udah pernah haji? Hah? Udah pernah haji? Eja udah pernah haji belum? Belum. Ya. Siapa yang mau haji? Siapa yang mau haji? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah menuju Baitullah. Amin amin ya robbal alamin. Tahukah kalian kemana umat Islam pergi untuk menunaikan ibadah haji? Kemana? Ke Mekah. Kemudian menurut kalian mengapa ibadah haji hanya dilakukan ke Mekah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Belum. Ya, apa yang kalian ketahui tentang Ka'bah? Apa yang kalian ketahui tentang Ka'bah? Hah? Tentang Ka'bah itu adalah kiblatnya umat Muslim. Ya, mengapa orang yang pergi haji harus memakai pakaian khusus atau pakaian ihram? Udah tahu cara pakai ihram seperti apa? Belum ya, kebetulan Bapak itu membawa kain ihram. Nanti kita akan praktek. Ya, siapa di sini yang punya keluarga atau kenalan yang pernah pergi haji? Ada orang tuanya? Ya, siapa bapaknya udah haji ya? Ibunya haji? Ya, insya Allah nanti kita semuanya akan nyusul ya. Karena sekarang materi kita itu haji. Nanti kita akan pelajari apa saja sih haji itu. Ya, jadi yang pertama ada rukun haji, ada sunnah haji, ada wajib haji yang harus kita penuhi gitu. Ya, sekarang ya di sini pembelajaran kita kali ini adalah materi haji. Kemudian tujuan pembelajaran kita itu apa sih? Tujuannya itu adalah untuk memahami pengertian haji yang tadi Bapak bilang. Ya, pengertian hajinya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pergi haji tanpa memahami yang namanya wajib haji, rukun haji, ya syarat-syarat haji, maka nanti hajinya tidak sah. Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui apa saja sih rangkaian-rangkaiannya. Ya, nah kebetulan Bapak di sini mengajar menggunakan project basic learning. Ya, yang mana pada artinya itu adalah pembelajaran kita akan menggunakan dan memakai project. Nanti kita akan membuat project. Ya, projectnya apa? Nanti yang tadi kemarin sudah kita sampaikan, Bapak sudah sampaikan, nanti kita akan buat miniatur atau diorama perjalanan haji. Udah siap semuanya? Nah, oke. Nah, kalau misalkan sudah siap, ya perhatikan di sini ada Bapak punya tayangan video. Ya, tayangan video haji. Ya, sebelum kita memulai tayangan video, alangkah baiknya kalian persiapkan untuk membuka buku kalian. Persiapan pensil kalian. Ya, persiapan buku kalian, pensil kalian. Ya, jadi nanti tugas kalian itu adalah menyimak video. Kemudian kalian meresum atau kalian mencatat hal-hal yang penting dari video yang akan ditayangkan. Tapi sebelum video kita tayangkan, Ustadz punya soal lagi. Ya, Ustadz punya pretest namanya. Ustadz punya soal, kalian tahu nggak ya jawabannya? Ya, perhatikan di sini.
Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya? Oke, yang pertama, Perintis Pendidikan Agama Islam Ibadah Haji. Ya. Oke, apa nama kota tempat ibadah haji dilaksanakan? Di mana? Ada yang jawab Jakarta? Hah? Ada enggak? Oke. Betul, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa nama bangunan yang menjadi pusat ibadah haji? Masjid Nabawi, Menara, Mihrab, atau Ka'bah? Ka'bah. Berarti jawabannya apa? C. Oke. Nah, yang selanjutnya, berapa kali mengelilingi Ka'bah saat melakukan tawaf? 7 kali, apa 3 kali, apa 10 kali? 7 kali. Berarti jawabannya A. Jawabannya A. Oke. Yang selanjutnya, apa nama kegiatan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah? Tawaf, wukuf, jumroh, atau sa'i? Sa'i. Ya, sa'i. Berarti jawabannya? Yakin? Oke, coba kita lihat. Ya, jawabannya sa'i. Soal yang terakhir. Ibadah haji termasuk rukun Islam yang keberapa? 5. Yang kelima. Saki? Kelima, yakin? Yakin? Enggak ke 1, enggak ke 4. Coba kita lihat ya jawabannya ya. Iya, ya. Jadi rukun Islam ya yang untuk haji, ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima. Oke, sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ternyata pengetahuan kalian tentang haji ya itu luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, ya di sini ada video yang nanti Bapak akan tayangkan. Tadi yang sudah Bapak uraikan tadi, ya Bapak yang sudah jelaskan, tolong persiapkan bukunya. Nanti apa saja yang ada di video, ya silakan ya disimak kemudian dicatat. Udah siap? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Ya, berkunjung ke Baitullah atau ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Berbeda dengan ibadah umroh, ibadah haji hanya dilaksanakan 1 tahun sekali dengan waktu yang sangat terbatas, yaitu sejak awal bulan Syawal sampai Hari Raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Lalu apa sajakah rangkaian tahapan ibadah haji? Rekan saya Beni Darmawan akan memberikan informasinya untuk Anda. Berikut kita simak apa saja rangkaian tahapan dalam ibadah haji. Nah, yang pertama ini adalah memulai ihram dari mikot yang telah ditentukan. Adapun batas tempat untuk memulai ibadah haji terletak di beberapa kota dan tergantung dari arah kedatangan jemaah haji. Misalnya bagi jemaah haji Indonesia yang berangkat dalam gelombang pertama, ini akan sampai di Madinah, sehingga tempat mikot mereka terletak di Bir Ali atau Zulhulaifah. Selanjutnya yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah, dan wukuf ini dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Pada pelaksanaan wukuf ini terdapat beberapa amalan yang bisa dikerjakan, seperti mengerjakan sholat fardu dengan cara qasar dan jamak di awal waktu, mendengarkan khotbah wukuf, memperbanyak doa dan zikir serta membaca Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu menginap atau mabit di Musdalifah. Nah, Musdalifah ini merupakan tempat yang berlokasi antara Arafah dan juga Mina. Di Musdalifah ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan. Di antaranya adalah membaca talbiyah, berzikir, beristighfar, dan berdoa, membaca Al-Quran, dan juga mencari kerikil sebanyak 7, 49, dan juga 70 butir.
Selanjutnya yang keempat adalah melontar jumroh Aqabah yang dilaksanakan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil. Nah, jumroh Aqabah adalah sebuah tugu batu yang terletak di Bukit Aqabah di Mina. Kita lihat sedang melempar jumroh. Dan selanjutnya yang kelima ini adalah tahallul, yaitu melepaskan diri dari ihram haji setelah mengerjakan amalan-amalan haji. Tahallul dilaksanakan setelah selesai melontar jumroh Aqabah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian selesai tahallul pertama, jemaah haji yang akan melaksanakan tawaf ifadah dapat langsung menuju ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah dengan membaca talbiyah dan mengerjakan sa'i antara Safa dan juga Marwah sebanyak 7 kali. Setelah selesai tahallul kedua, jemaah haji akan kembali menuju Mina untuk mabit selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah matahari tergelincir pada setiap siang hari tasyrik, jemaah haji ini melontar 3 jumroh yang masing-masing sebanyak 7 kali. Nah, 3 jumroh ini adalah jumroh ula, wusta, dan juga Aqabah. Tahapan terakhir, jemaah akan melakukan tawaf wada di Mekah. Tawaf ini dilakukan sebelum pulang atau disebut dengan perpisahan yang merupakan rangkaian akhir dari ibadah haji. Oke, ya, bagaimana videonya? Sudah kalian cermati semuanya? Sudah kalian cermati? Coba tadi tempat tawaf itu di mana? Ah, tawaf itu di mana tawaf tadi? Ah, tawaf di Ka'bah. Ya baik, ya sekarang kalian perhatikan tadi sudah kalian lihat yang namanya video. Ya kalian sudah cermati. Ya sekarang sedikit Bapak ingin ulas. Ya di dalam proses-proses ibadah haji. Yang pertama, pengertian haji. Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi. Menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Hukum ibadah haji, hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syaratnya. Kewajiban haji itu dibagi setiap muslim hanya sekali saja, sedangkan selebihnya termasuk sunnah. Jadi kalau kalian ingin berangkat haji, yaitu hukumnya wajib. Kenapa? Karena rukun haji atau ibadah haji masuk ke dalam rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Tapi dengan catatan ketika kalian ingin pergi haji, maka kalian syaratnya diantaranya, ya nanti ada kita akan jelaskan, tapi diantaranya harus mampu ya. Nah kemudian syarat haji apa saja sih Bapak syarat haji itu? Syarat haji segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama Islam. Boleh nggak orang non Islam atau orang non Muslim itu berangkat haji? Nggak boleh. Kenapa? Karena di wilayah Madinah dan Mekah itu terhindar dari orang-orang yang non Muslim kecuali yang ada di pinggiran-pinggirannya. Kemudian yang kedua itu adalah balik. Tahu balik? Tahu ya, balik itu artinya sudah bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk. Nah kemudian yang tiga berakal sehat. Ya salah satu rukun atau salah satu syarat haji yang ketiga itu adalah berakal sehat. Gimana kalau misalkan sambil berangkat haji tiba-tiba gila? Oh, gimana? Ya boleh nggak sah nggak hajinya? Nggak sah. Kalau misalkan orang gila, ya misalkan Habib ya udah dari sini udah berangkat udah disiap-siapin, ya nggak taunya di dalam perjalanan gila. Wah mana saya? Ya saya ada di Amerika. Ya itu boleh nggak? Nggak boleh. Kemudian merdeka bebas atau tidak sedang dalam tahanan. Nah yang selanjutnya mampu, yang artinya kuat fisiknya. Mampu bukan hanya apa? Bukan hanya finansial tapi kekuatan fisik. Ya, nah yang selanjutnya itu ada rukun haji. Ya rukun haji rangkaian amalan yang wajib yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka ibadah haji tidak sah. Nih rukun haji. Yang pertama itu ihram.
Ya, itu ihram tadi tayangan video yang sudah kalian lihat, yaitu ada ihram itu di mana letaknya? Ihram itu di mana untuk pemakaian ihram? Tahu pakai ihram nih? Ihram ini ada ini ya. Nih, ini pemakaian. Pernah nggak melihat ihram? Ini bukan kain kafan. Ya, ini adalah kain ihram. Setiap jamaah haji itu wajib memakai ihram. Nah, yang selanjutnya itu adalah wukuf. Ya, itu adalah wukuf. Wukuf di mana kita akan wukuf terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf itu ada di mana? Wukuf itu di Padang Arafah. Ya, jadi wukuf ada di Padang Arafah, ada sebuah gunung Padang Arafah, nanti kita wukuf di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada tawaf. Nah, kalau tawaf tadi rangkaiannya, ya rangkaiannya nanti setelah kita menggunakan apa? Menggunakan kain ihram, ya kemudian nanti kita ada yang namanya tawaf ya, yaitu tawaf kudum namanya. Nah, tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa? 7 kali. Kalau dulu pengalaman Bapak itu tawaf 7 kali, durasi waktunya kurang lebih 1 jam. Ya, dimulai dari mana? Dimulai itu dari Rukun Yamani. Ya, Rukun Yamani itu yang mana? Nih. Rukun Yamani perlu kalian lihat di bawah ada Ka'bah ya. Nah, di sini. Rukun Yamani itu di sini nih, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu masuk nanti ke Rukun Yamani nih. Areanya area sini nih Rukun Yamani. Jadi dimulai dan untuk kelilingnya itu berlawanan arah jam. Ya, berlawanan arah jam. Kalau arah jam gini ya, ya kan? Kalau arah jam ke kanan, ya. Tapi nanti kalau kita tawaf ke sini. Nah, yang selanjutnya di sini ya, menutup aurat untuk tawaf, suci dari hadas dan najis. Ya, hendaknya nanti kalian diusahakan tidak boleh batal. Kenapa? Kalau batal nanti air tempat wudunya itu jauh. Kemudian itu ada yang namanya sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu adalah lari-lari kecil, ya, dimana proses sa'i juga sama. Ya, sa'i sesudah tawaf, rukun tawaf, ya, kemudian mulai dari sofa dan diakhiri dengan di marwah. Mulai sofa mulai sofa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi mulai bukit sofa dan marwah itu berdekatan dengan apa? Dengan Ka'bah. Di sini Ka'bah, kemudian di sini ada Sofa dan Marwah. Nah, kemudian 7 kali. Nah, berjalan dalam batas, kemudian lingkungan tempat sa'i. Nanti kalau di sa'i itu ada perbatasan. Jadi pertama ada jalan, nanti ada lampu hijau. Nanti ketika lampu hijau kalian bisa lari kecil. Ya, pernah kan kalian itu manasik haji ya? Ya, manasik haji ya, di mana aja tuh kalian pasti sama. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tahallul. Tahallul itu apa? Mencukur rambut. Ya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas yang tadi ya, sesuai dengan arahan video. Siap? Ya, oke. Sekarang Bapak akan membagikan ya di sini lembarannya. Tolong buka lembarannya. Ya, buka lembaran yang sudah Bapak bagikan. Sekarang kalian silakan mengerjakan. Ya, tadi ada yang meresum, kemudian juga ada yang dipotong-potong. Ya, ada juga yang merangkai perjalanan ibadah haji.
itu ada 6. Yang pertama berpakaian ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga bertawaf ifadah, yang keempat sa'i 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, yang kelima tahallul menggunting rambut, yang keenam tertib harus berurutan. Oke, semuanya sudah selesai? Ya, sekarang kalian silakan presentasi masing-masing kelompok. Ya, dimulai dari nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Siap semuanya? Oke, sekarang kita panggil kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siap, 1, 2, 1, 2, Kami dari satu berangkat ke Mekah. Jemaah haji datang dari berbagai negara menuju kota Mekah. 2. Jemaah memakai pakaian khusus dan berniat untuk memulai ibadah haji. 3. Tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 4. Sa'i, berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 5. Wukuf di Arafah, doa dan berdiam dari diri dari padang Arafah. Ini adalah puncak ibadah haji. 6. Mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah dan mengumpulkan batu kecil. 7. Melempar jumroh, melempar ke kaki yang menghadap semua musuh godaan setan. 8. Tahallul, memotong rambut sebagai tanda ibadah haji hampir selesai. 9. Tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum pulang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama berpakaian ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga bertawaf ifadah, yang keempat sa'i 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, yang kelima tahallul menggunting rambut, yang keenam tertib harus berurutan. Baik, bagaimana? Sudah paham tentang perjalanan haji, proses haji? Tadi sudah belajar tentang bagaimana proses haji, mulai dari pemakaian ihram, ya sampai wukuf, sampai yang terakhir itu adalah tahap
ibadah haji seperti apa. Di sini mulai dari 8 Zulhijjah ya sampai terakhir ya di 12 Zulhijjah. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama refresh dulu. Mari kita sama-sama nyanyi. Yang ada yang tahu lagu ini? Ya, nyanyi sama-sama ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Itu saja pelajaran pendidikan agama Islam dari ibadah haji yang kurang lebihnya